太医玄灵，上应变心，来将地庭，听我服命。Halo para pecinta film Donghua. So, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video kali ini tentunya Mimin bakal melanjutkan series dari film Donghua yang berjudul Journey of Everlasting ya. Dikarenakan untuk menunggu film Donghua yang lainnya ya, seperti Perfect World nanti besok kita rilis, dan juga Good of Magical World itu hari Selasa. Oke, langsung saja kita mulai. Di lanjutan series ini kita diperlihatkan dengan Nona Bai yang kembali ke tempat kos tersebut. Pemilik kos itu pun menagih uang sewa kembali. Sontak saja Zhang pun langsung membayarnya. Terlihat pemilik kos itu pun heran dengan Nona Bai yang mendapat lelaki kaya, dan ia pun tak jadi menjual Nona Bai ke bordir. Setelah hal tersebut, Nona Bai pun kembali ke tempatnya. 不数了，给青楼是没戏了。 可惜了我那一大笔没人。Dan ia jalan-jalan bersama Zhang. Terlihat ia pun menikmati hal tersebut. Sepertinya ia juga mulai menyukai Zhang yang saat itu menolongnya saat hendak jatuh ke sungai. Mereka pun tiba di suatu tempat dan akan bermalam di sana. Di situ mereka akan pergi ke pancuran Siang Jian di pegunungan Jiunyi, dan mereka akan lewat jalur terdekat. Ditambah lagi nanti akan ada banyak binatang buas. Tapi Nona Bai pun sanggup akan hal tersebut. Nona Bai pun bertanya kepada Zhang, "Apa kau takut pandit?" Tentu saja tidak. Dikarenakan sebagai murid sekte, kenapa dia harus takut akan hal tersebut? Dan Zhang bilang, "Aku hanya perlu tenang." Bisa terlihat di situ Zhang bilang tentang elang iblis hitam. Tapi Nona Bai bilang di sini tidak dekat dengan perkampungan. Lalu bagaimana dengan klan iblis? Sontak saja Zhang pun terlihat kesal, dan ia menduga Nona Bai anak pejabat ini harusnya ia tahu bahwa klan iblis kejam dan licik, dan mereka tidak punya kasih sayang. Dan mereka pun membicarakan iblis elang hitam di gunung ini. Terlebih lagi anak-anak desa juga menghilang dikarenakan diculik oleh iblis elang ini. Kemudian Nona Bai pun bertanya, kenapa ia menduga bahwa itu dilakukan oleh iblis elang. Kemudian Zhang pun menceritakan flashback ia melihat sendiri elang iblis tersebut menangkap anak kecil. Ia menangkapnya dengan kuku panjangnya. Dan hari ini kita bukan hanya soal jalan pintas, tapi kita bersatu untuk membunuh iblis elang tersebut. Nona Bai pun disuruh istirahat karena besok kita menghadapi iblis itu. Setelah itu mereka pun berangkat. Saat itu Zhang pun bilang iblis elang itu sudah datang. Terlihat Zhang bilang hanya hari ini kesempatan kita membunuhnya. Kemudian Zhang pun menyiapkan jimatnya, dan ia menyebarkan jimatnya di sekitaran pohon tersebut. Sontak saja Nona Bai pun kagum dengan Zhang. Pantas ia menjadi murid sekte terbaik ketiga. Dan itu adalah jurus arai. Di situ Zhang bilang, "Aku sudah siapkan segelnya." Tapi ia khawatir elang itu licik, dan Nona Bai pun disuruh lepaskan segelnya saat ia berada di dalam segel tersebut, dan lemparkan saja ketiga segel padanya. Hal itu bisa menahan elang itu. Dan Zhang juga menyuruh Nona Bai untuk melakukan hal tersebut dengan tenang dan hati-hati. Terlihat di situ Nona Bai bilang, ia pikir aku tak tahu cara memakai segel tersebut. Dan ia juga mengatakan, "Kau ingin aku membunuh sesamaku?" Taois ini benar-benar naif. Pada saat itu terlihat di situ Nona Bai pun tiduran di pohon. Terlihat juga mereka pun mulai bertarung.
Saat itu Nona Bai bilang orang dari klanku memang berbakat. Selain tipe elang, ia juga lincah dan Taois ini akan mati di sini. Tapi Nona Bai pun tak enak jika Zhang mati di sini karena ia telah membantu membayar penginapan. Kemudian Nona Bai pun menjadi bingung. Ia juga bilang Zhang ini punya banyak keahlian. 原来不是他。倒也有点本事。 Saat itu Nona Bai bilang semoga elang tersebut tidak terperangkap, akan tetapi benar saja ia terperangkap oleh Arai 8 Hexagram. 糟了，是八卦阵！这个家伙！ Di saat elang iblis itu terjebak, ia melihat celah dan akan keluar dari perangkap tersebut. Setelah keluar, ia akan membunuh Zhang. Terlihat Nona Bai kagum dengan elang iblis itu dikarenakan masih bisa menahan serangan Zhang. Di situ Nona Bai pun melempar satu segel yang membuat elang iblis tersebut jatuh dan perangkapnya pun hilang. Nona Bai pun bilang, aku hanya membantunya, kau hanya perlu menemukannya. 我只是搭把手的，你要找他去。 Saat itu Nona Bai pun menyuruh elang iblis tersebut pergi karena lukanya tak bisa menghadapi Zhang. Sontak saja elang iblis pun bertanya, siapa kau? Tapi Nona Bai pun tak mau mengatakannya. Kemudian tak lama iblis itu pun berubah menjadi elang iblisnya. Dan ia tak akan lari hari ini. Diketahui elang tersebut pun punya kekuatan regenerasi. Dan Nona Bai pun bilang, kau keras kepala, tak mau mendengarkanku. Di situ Nona Bai memberitahu bahwa kalau dia juga iblis. Tapi tetap saja elang iblis itu tak peduli akan hal tersebut. 为什么？ 就算你是妖又如何？ Elang itu bilang yang ada di pihak Taois harus mati. Elang itu pun langsung menyerang Nona Bai. Di saat itu Nona Bai pun mengira ia akan mati oleh klannya sendiri. Tapi tiba-tiba saja Zhang datang dan menolongnya. Sontak saja elang itu pun bilang, jadi kalian bersekongkol, pantas saja pasangan yang serasi. Di situ Zhang langsung mengeluarkan pedang dan akan menghabisi elang iblis tersebut. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Di saat elang iblis itu berhasil ditusuk, justru Zhang dibawa terbang oleh elang tersebut. Dan ia juga langsung melemparkan Zhang. Lalu ketika Zhang akan diserang kembali, sontak saja Nona Bai pun melemparkan jimat kembali ke elang iblis itu. Kemudian Zhang pun menyerang balik dan pada akhirnya elang iblis itu pun berhasil dikalahkan. Terlihat di situ Zhang bilang, kau punya segel sendiri dan tak disangka kita bekerja sama dengan baik. Nona Bai pun bilang, aku telah menghabisi klanku sendiri, dan ia pun heran kenapa ia bisa melakukan hal tersebut. 竟然害死了一个同族。 Lalu Zhang bilang Nona Bai terlihat cerdas dan mengerti selama perjalanan. Namun Zhang merasa pertarungan ini masih sangat kejam. Dan Zhang pun berterima kasih kepada Nona Bai. Ia mau bekerja sama menghabisi elang iblis tersebut. Bisa terlihat di situ Nona Bai pun masih menyesali ia membunuh dari klannya sendiri. Ia juga heran kenapa Taois ini tak mencurigaiku.
Bahkan ia melindungiku. 我怎可自相残杀，以命相救？ Mereka pun pergi ke gua elang iblis dan akan menolong anak-anak yang berada di sana. Kemudian sampailah mereka di sana dan Zhang pun menolong anak-anak tersebut. Tapi justru Nona Bai pun malah kabur ketika Zhang memanggilnya untuk membantu. 没事的，我们是来救你们的。救槟榔姑娘，来搭把手。那个姐姐怎么了？ Terlihat di luar Nona Bai tak percaya apa yang dilakukan oleh klannya akan hal tersebut. Tapi yang merasa pada dasarnya klan iblis baik. Tapi karena berada di dunia manusia, kebiasaan buruknya menular pada kami. Nona Bai pun mengira di dalam klan iblis tidak semuanya baik. Dan ia pun heran dengan klannya sendiri. Lalu tak lama Zhang datang membawa anak-anak. Dan anak-anak itu pun langsung disuruh pulang oleh Zhang. 自由了，都赶紧回家去吧。唉，都是些苦命的娃呀。 Terlihat di situ Zhang bilang aku juga mengalami hal serupa. Akhirnya ia sadar dan ia bertekad untuk menyelamatkan semuanya. Itu alasannya bergabung ke sekte. Kemudian Zhang pun mengajak pergi kepada Nona Bai dan mereka akan pergi ke Gunung Jinyi. Setelah itu mereka pun pergi. Di situ Nona Bai pun menyadari agar ia lebih banyak hal yang tak ia mengerti. Nona Bai pun akan maju menyelamatkan semuanya. 啊， 但这只会让我越发坚定地走下去。你说的对，救天下苍生。 Bisa terlihat di situ Nona Bai bilang kau terlihat kelelahan menghabisi iblis tersebut. Ditambah lagi Zhang pun kelelahan. Kemudian Nona Bai pun ragu akan ia bergabung dengan sekte Zhang. Namun Zhang mengatakan kalau sektenya terdiri dari orang-orang kuat dan ia lelah karena ia kurang berlatih. Ia juga belum lama masuk ke sekte. Ditambah lagi gurunya meninggal. Dan Zhang pun meminta waktu kepada Nona Bai untuk berlatih. Dan Nona Bai pun akan diajari. Tapi setelah latihan 6 bulan barulah Zhang akan meminta tetua sekte untuk melatih Nona Bai. 你再给我点时间，我一定会努力练好本事，去跟门中长老求情，给你换个好点的师兄师姐跟随。 Terlihat Nona Bai bilang kepada Zhang sepertinya ia tidak memiliki posisi bagus di sekte. Tapi walau seperti itu Zhang bertekad untuk membantu Nona Bai. 但他依然肯为我这个萍水相逢的新人出。 Sampailah mereka di tempat tersebut. Di situ juga ada tempat tenang untuk berkultivasi. Diketahui gunung ini namanya adalah berasal dari 9 gunung yang ada di sana. Dan Zhang juga menjelaskan tentang keistimewaan dari gunung tersebut. Dan Zhang juga menjelaskan tentang asal usulnya dari 9 gunung itu. 常让拜访游客疑惑迷路，便称玄灵宗主道场玄灵宫，便坐落于九峰之中。石楼、朱明、萧少为顺元、娥皇、女英。你看那边。 Diketahui di sana juga ada 5 istana besar dan Zhang pun menjelaskan tentang 5 istana besar tersebut. Terlihat Nona Bai pun pusing penjelasan dari Zhang. 分有5大宗堂，宗研道法的玄地位，差不多就按玄灵清妙真人的仙路堂就坐落在这10城峰上，位于女英峰。俗家弟子的梵宗堂则位于。 你们这道家讲究这。 Lalu mereka pun akan pergi ke istana Xian Lutang di Gunung Xincheng. Terlihat di situ Nona Bai pun senang dengan perjalanan bersama Zhang menuju istana. Dan Zhang pun merasa kalau tempat ini dekat dengan alam dan tidak berubah. Terlihat di situ Nona Bai pun mengejar kupu-kupu. "我总觉得这儿的竹林山涧真好。 看，粉紫色的大彩蝶。 Dan bersambung di part 3 dan seterusnya. So, gimana tadi film dari Dong Hua ya? Yang berjudul Chonies Tales of Everlasting ya. Sorry nih, emang suara Mimin agak gimana, serak-serak gimana ya. Mimin udah apa ya, kayak emang sakit lagi sekarang gitu. Aduh, kayak Mimin lagi sakit ini, belum apa ya, ini juga mendingan sih gitu. Tiba-tiba aja sakit karena begadang terus gitu kan untuk membuat video YouTube. Dan emang harus banyak istirahat dulu gitu kan. Tapi Mimin pasti sempetin dan terus membuat video buat kalian gitu ya.
Untuk video selanjutnya Perfect Word diteruskan, dan selanjutnya Good of Magical Word atau 1G Fasen ya. Dan tentunya juga semangat buat kalian yang sedang berpuasa dan juga sehat selalu, oke? Ya, tentunya yang mau subscribe silahkan di kiri kanan atas ataupun di bawah, juga banyak video yang lainnya silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video Mimin selanjutnya. Till next time and goodbye.